Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selalu kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bihurin Salsabila Firdaus, biasa dipanggil Bihurin, dengan NIM 182222015 dari Kanal 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya teknologi. Seperti yang diketahui, pada masa sekarang, teknologi akan terus-menerus berkembang seiringan dengan perkembangan zaman atau biasa kita ketahui dengan globalisasi. Globalisasi ini merupakan proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dan topik yang saya angkat kali ini merupakan teknologi untuk menunjang net zero emission 2060 atau biasa kita sebut dengan NZE. Jadi, apa itu NZE dan seberapa penting? NZE atau Net Zero Emission adalah kondisi di mana gas atau emisi rumah kaca yang dikeluarkan ke atmosfer itu setara dengan zat yang diserap oleh bumi. Mengapa Net Zero Emission itu penting? Karena untuk menghindari naiknya suhu bumi hingga melebihi 1,5 derajat Celcius. Kenapa? Itu untuk menghindari dampak perubahan iklim yang jauh lebih parah. Selanjutnya, ada tujuan global dari Net Zero Emission. Tujuan globalnya itu sendiri ada dua. Yang pertama, kesepakatan Paris, dan yang kedua, komitmen dan tujuan dari perusahaan. Kesepakatan Paris adalah perjanjian internasional yang diadopsi pada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Paris pada Desember 2015. Tujuannya adalah untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat praindustrinya, dengan upaya lebih lanjut untuk membatasi kenaikan hingga 1,5 derajat Celcius. Sedangkan untuk komitmen negara dan perusahaan, banyak negara telah menetapkan target NZE pada tahun 2050 atau bahkan lebih awal. Di Uni Eropa, komitmen untuk menjadi netral karbon pada 2050 melalui European Green Deal. Sedangkan di Tiongkok, menargetkan NZE pada 2060 dengan pengurangan bertahap dalam konsumsi batu bara dan juga investasi besar dalam energi terbarukan. Di India, mengumumkan target NZE pada 2070 dengan fokus pada transisi energi bersih dan efisiensi energi. Sedangkan di Amerika Serikat, mematok NZE pada 2050 dengan kebijakan seperti transisi ke kendaraan listrik. Kemudian, bagaimana strategi untuk mencapai net zero emission? Yang pertama, dengan cara mengurangi emisi rumah kaca. Efisiensi energi mengacu pada penggunaan energi yang lebih sedikit untuk mencapai hasil yang sama atau bahkan lebih baik. Di bidang industri bisa dengan modernisasi mesin dan teknologi, di bidang transportasi bisa dengan pengembangan kendaraan hemat energi, di bidang bangunan bisa menggunakan lampu LED, dan kemudian pengalihan ke energi terbarukan. Energi terbarukan ini menggantikan bahan bakar fosil dengan sumber energi yang dapat diperbarui secara alami atau lebih ramah lingkungan. Contohnya bisa dengan menggunakan energi matahari untuk panel surya, energi angin untuk turbin angin, energi air untuk PLTA skala besar, kemudian energi biomasa sebagai penggunaan limbah organik. Yang kedua, dengan cara penyimpanan dan penyerapan karbon. Penyimpanan dan penyerapan karbon adalah langkah penting dalam mengurangi emisi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS berfungsi dengan menangkap CO2 dari sumber emisi seperti pembangkit listrik atau pabrik industri. Kemudian menyimpannya secara aman di bawah tanah seperti di formasi geologi atau bekas ladang minyak. Di sisi lain, reboisasi dan pelestarian hutan memainkan peran alami dengan menyerap CO2 melalui proses fotosintesis. Menanam pohon baru dan melindungi hutan yang ada tidak hanya membantu menyerap karbon, tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati, mencegah erosi tanah, dan meningkatkan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Gabungan teknologi modern dan solusi alami ini menjadi strategi integral dalam mencapai target netral karbon. Dan yang ketiga adalah kompensasi karbon. Kompensasi karbon adalah upaya mengimbangi emisi yang tidak dapat dieliminasi dengan berinvestasi dalam proyek pengurangan emisi seperti energi terbarukan, reboisasi, dan efisiensi energi. Ini dilakukan melalui pembelian carbon credits, di mana di setiap kredit mewakili pengurangan 1 ton CO2. Selain membantu mencapai keseimbangan emisi global, kompensasi karbon juga mendukung komunitas lokal dan melindungi ekosistem. Lanjut ke topik materi yang selanjutnya, yaitu teknologi inovasi untuk menunjang net zero emission. Yang pertama, tentu saja ada energi terbarukan.
Yang kedua, ada teknologi CCS. Yang ketiga, ada baterai dan penyimpanan energi. Pengembangan teknologi energi terbarukan, teknologi CCS, dan baterai penyimpanan energi menjadi kunci dalam transisi menuju netral karbon. Panel surya dan turbin angin yang lebih efisien kini mampu menghasilkan energi bersih dengan biaya yang lebih rendah. Sementara proyek Carbon Capture and Storage atau CCS seperti di Norwegia dan Amerika Serikat berhasil menangkap serta menyimpan jutaan ton karbon dioksida dari sumber emisi utama. Selain itu, pengembangan baterai canggih memungkinkan penyimpanan energi dari sumber terbarukan seperti matahari dan juga angin, memastikan pasokan listrik yang stabil meskipun kondisi cuaca berubah. Kombinasi inovasi ini mempercepat dekarbonisasi sektor energi secara global. Lalu, sekarang akan kita kupas tuntas tentang peranannya di dalam sektor transportasi. Ada apa saja? Pasti teman-teman udah pada tahu kan? Bener banget, ada kendaraan listrik dan juga bahan bakar alternatif. Tidak cuma itu, kemudian kita akan kupas tuntas peranannya di bidang sektor industri. Di sini ada dekarbonisasi industri dan juga circular economy. Sektor transportasi dan industri memiliki peran penting dalam mencapai dekarbonisasi global. Kendaraan listrik menggantikan kendaraan berbahan fosil dengan emisi lebih rendah, sementara penggunaan bahan bakar alternatif seperti biofuel dan hidrogen mendukung transisi energi bersih di transportasi darat, laut, dan udara. Dalam sektor industri, upaya dekarbonisasi dilakukan dengan mengadopsi teknologi efisiensi energi, penggunaan bahan bakar terbarukan, dan penerapan sirkular ekonomi yang mengutamakan daur ulang serta pemanfaatan ulang bahan bakar untuk mengurangi limbah dan emisi. Kombinasi langkah-langkah ini membantu menurunkan emisi karbon secara signifikan di kedua sektor tersebut. Lalu, kemudian, pasti ada saja kan tantangan untuk menghadapi net zero emission ini? Di poin yang pertama, tentu saja ada teknologi dan juga biaya. Poin yang kedua ada komitmen global. Dan yang terakhir, tentu saja perubahan perilaku. Menuju net zero emission atau NZE menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan teknologi, di mana banyak teknologi untuk mencapai NZE seperti penangkapan karbon dan penyimpanan energi masih dalam tahap pengembangan. Implementasinya memerlukan investasi yang besar, baik untuk penelitian maupun untuk penerapan teknologi ini secara luas. Selain itu, untuk mencapai NZE juga memerlukan komitmen global yang kuat, termasuk kerjasama internasional antara negara-negara maju dan juga negara berkembang. Negara-negara dengan emisi tinggi harus mengambil langkah lebih signifikan lagi untuk menurunkan emisi. Negara yang berkembang membutuhkan dukungan pendanaan dan teknologi. Tantangan lainnya adalah perubahan perilaku masyarakat yang mencakup pergeseran gaya hidup seperti beralihnya ke transportasi publik atau kendaraan listrik serta pengurangan konsumsi energi yang tidak efisien. Semua tantangan ini membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan inovasi teknologi, kebijakan internasional yang tegas, dan juga edukasi untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam transisi menuju keberlanjutan. Tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan membahas apa saja manfaat net zero emission. Tentu saja, yang pertama, manfaat net zero emission bagi lingkungan. Yang kedua, manfaatnya bagi kesehatan. Dan yang ketiga, manfaatnya bagi ekonomi. Manfaat net zero emission atau NZE memberikan dampak positif yang luas di berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat. Dari sisi lingkungan, net zero emission berperan penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim, sehingga dapat menekan peningkatan suhu global dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada ekosistem alami. Dengan menjaga keseimbangan lingkungan, upaya ini juga membantu melestarikan keanekaragaman hayati dan memastikan sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Dalam konteks ekonomi, net zero emission membuka peluang besar bagi pertumbuhan sektor hijau, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi yang ramah lingkungan, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan inovasi. Hal ini sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang ketersediaannya semakin menipis dan terbatas, dan harganya cenderung tidak stabil, sehingga meningkatkan ketahanan ekonomi negara. Dari perspektif kesehatan, pengurangan polusi udara yang dicapai melalui transisi ke energi bersih memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Berkurangnya paparan terhadap polutan berbahaya dapat menurunkan risiko penyakit pernapasan, gangguan kardiovaskular, dan penyakit kronis lainnya yang disebabkan oleh kualitas udara buruk. Dengan mengintegrasikan manfaat di berbagai aspek ini, net zero emission tidak hanya menjadi solusi terhadap krisis iklim, tetapi juga sebuah strategi komprehensif untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, berkelanjutan, dan berdaya saing. Jadi, kesimpulannya untuk mencapai NZE atau Net Zero Emission di tahun 2060, ini semua memerlukan kerjasama, kerja keras, dan kolaborasi bagi seluruh pihak. Bukan hanya individu, tetapi juga seluruh pihak masyarakat. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita wujudkan Net Zero Emission di tahun 2060. Kata-kata mutiara dariku hari ini, bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kutipan tersebut dari Insinyur Soekarno, dan kutipan terakhir, visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Ayo bersama-sama mewujudkan Net Zero Emission 2060 untuk mencapai lingkungan yang lebih baik.